Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih, fadilatus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat artinya keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi kita. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepada beliau. Jadi para ulama berpendapat bahwa salawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib di dalam sembahyang. Wajib di dalam sembahyang. Dan sunat yang sangat kuat di luar sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan ucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man shalla alayya min ummati kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa bersalawat atasku daripada umatku, ditulis baginya 10 kebajikan. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwa di dalam satu salawat yang kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, satu salawat itu di dalamnya itu ada 10 macam kebaikan. Kebaikan pertama, kita mengucap salawat itu adalah tajdidul iman billah, memperbaharui iman dengan Allah, maha nyari iman. Karena ada ungkapan kita Allahumma. Nah, itu Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya itu dibuang, diandak di ujung, ditukar dengan mim, lalu jadi Allahumma, asalnya ya Allah. Nah, jadi salawat itu satu kebaikannya ada memperbaharui, maha nyari iman dengan Allah. Yang kedua, kebaikan salawat itu adalah tajdidul iman bi Rasulillah, memperbaharui iman dengan Rasulullah. Karena di situ disebutkan dari nama Nabi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, dalam ucapan salawat itu ada ta'zimullah. Ta'zimullah artinya mengagungkan Allah. Yang keempat, ta'zimu Rasulillah, di situ ada mengagungkan kepada Rasulullah. Yang kelima, di dalam salawat itu ada talabu ziyadatid darajat li Rasulillah. Kita memintakan kepada Allah agar derajat Nabi selalu ditinggikan. Yang keenam, mahabbatur Rasul, dalam salawat itu ada cinta kepada Rasul. Yang ketujuh, di dalam salawat itu ada mahabbatu alihi, mencintai keluarga Rasul. Yang kedelapan,
Di dalam salawat itu ada takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, Allah bersalawat kepada Nabi, lalu kita pun juga bersalawat. Nah, artinya mencontoh akhlak Allah. Yang kesembilan, di dalam salawat itu ada asyukru li Rasulillah. Kita bersyukur kepada Rasulullah yang membawa hidayah kepada kita, yang mengenalkan agama kepada kita, kita bersyukur. Yang ke-10, di dalam salawat itu ada al-i'tiraf annahu mubtakirun ilallah, bahwa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam satu salawat itu ada 10 kebaikan di dalamnya itu. Qila ya Rasulullah kaifa nusalli alaik. Ditanya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Artinya kalau salam itu sudah tahu, Assalamu alaika ya Rasulullah. Nah, kalau salawat macam apa? Faqala Rasulullah bersabda, qulu, baca ajar Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini salawat. Memang dalam salawat yang datang dari Nabi itu umumnya ada kalimat Sayyidina, ada berbuat Sayyidina, junjungan kami, itu artinya. Kayak tadi ada Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi. Ada Allahumma salli ala Sayyidina. Nah, jadi kalimat Sayyidina itu hanya tambahan daripada para ulama. Dan mereka mengatakan bahwa sunat itu hukumnya. Karena adaban lin Nabi, beradab bagi Nabi. Nah, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ditambahi Sayyidina, baik itu dibaca dalam sembahyang atau di luar sembahyang, tambahi aja Sayyidinanya, lebih bagus. Nah, jadi ini salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Ada salawat ini yang dikarang oleh sahabat, ada salawat yang dikarang oleh generasi tabi'in, ada sahabat yang disusun oleh generasi tabi'in, ada salawat yang disusun oleh para aulia, para ulama. Dan itu kadang jadi persoalan. Namun pada intinya tetap bahwa salawat yang langsung dari Nabi itu yang paling baik. Kadang kita baca tadi, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Nah, itu salawat dari aulia Allah. Dari Nabi kada dikenal ada salawat itu. Itu salawat ulahan bikinan para wali. Sayyid Ahmad Al-Badawi, zuriat Nabi yang mengarang itu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Sama tadi lagi, Allahumma ya daimal fadli alal bariyah. Itu salawat dikarang oleh sahabat Nabi. Dia mengatakan Ibnu Abbas yang mengarang itu, bukan dari Nabi. Nah, karena jadi persoalan itu karena mereka cinta lawan Rasulullah, sangat cinta, mereka memuliakan Rasulullah, lalu sampai menyusun salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak sekali keutamaan salawat kepada Nabi ini. Banyak para ulama yang mengarang kitab yang khusus
hanya memuat tentang salawat dan keutamaannya. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man fatahu kasratus salah wassiyam falyuksir as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di masa mudanya banyak ketinggalan sembahyang sunat, orang yang di masa mudanya banyak ketinggalan puasa sunat, nah sekarang sudah tua, puasa kada tapi kawa lagi, sembahyang sudah kada tapi kawa lagi. Nah gantiannya untuk menutupi itu perbanyak salawat kepada Nabi. Nah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa muda daripada pekerjaan-pekerjaan yang disunnatkan. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Umar sumi'a, beliau didengar orang, ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki, sesudah wafatnya Rasul, Umar bin Khattab itu menangis. Dawayakulu, dan beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balaga min fadilatika inda rabbik an ja'ala ta'ataka ta'atah. Bi abi anta wa ummi, dengan bapak dan ibuku engkau wahai Rasulullah, sungguh telah sampai dari keutamaan engkau di sisi Tuhan engkau, bahwa dia jadikan taat kepada engkau itu taat kepada Allah. Nah, ini satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, bahwa siapa taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Luar biasa. Faqala azza wa jalla man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ujar Tuhan, siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Nah, jadi kemuliaan Rasulullah itu di sisi Allah sampai sedemikian rupa. Siapa taat kepada engkau berarti taat kepadaku, ujar Nabi, ujar Tuhan. Nah, taat kepada Rasulullah, taat kepadaku. Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balaga min fadilatika indahu an akhbaraka bil afwi anka qabla an yukhbiraka bizzambi. Wahai Rasulullah, sungguh sampai dari kemuliaan engkau di sisi Tuhan, bahwa ia kabarkan kepada engkau dengan kemaafan dari engkau sebelum bahwa dia kabarkan engkau dengan dosa. Beluman lagi Nabi itu berbuat kesalahan, sudah berdahulu kata maaf dari Allah. Walaupun Nabi itu bersih daripada kesalahan, tapi sebelumnya itu sudah bertunggu berdahulu kata-kata maaf daripada Allah. Faqala ta'ala afallahu anka lima azinta lahu. Allah memaafkan dari engkau wahai Rasul karena sesuatu yang kamu beri izin bagi mereka. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indahu anna ahlan nar yawadduna ay yakunu qad ata'uk wahum baina atbaqiha yu'azzabun yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Wahai Rasulullah, sungguh sampai dari kemuliaan engkau di sisi Allah, bahwa penghuni neraka itu mengangan-angan bahwa mereka itu taat kepada engkau. Orang-orang dalam neraka itu, wahum baina azbaqiha yu'azzabun, mereka itu orang neraka di tengah-tengah lapisan neraka diazab.
Berkata mereka, ya laitana, andai kata kami dalam dunia ata'na Allah wa ata'na Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi orang dalam neraka aja sedemikian menerima azab Allah masih ingat kepada Rasul. Jakanya kami dulu taat kepada Allah dan Rasul. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad kana Musa atahullahu hajara tatafajjaru minhu al-anhar fama zabi ajaba min asabi'ik hina naba'a minha al-ma sallallahu alaihi. Wahai Rasulullah, sungguh adalah Musa diberi Allah batu, memancar daripada batu itu sungai-sungai. Tidaklah yang demikian itu lebih takjub daripada jari-jari engkau ketika memancar dari jari-jari engkau itu air. Nabi Musa mukjizatnya memukul tongkat lawan batu, pecah batu keluar banyu. Nah, keluar banyu. Kalau Rasulullah bang, kada perlu batu, banyu mengalir dari selak-selak jari beliau sampai bisa meminumi berapa ratus orang. Lebih takjub lagi apa yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Sulaiman atahu Allahu ar-rih wuduha wa syahrun wa rawahuha syahrun fama zabi ajaba min al-buraq hina sirta alayhi as-sama'i as-sabi'ah thumma sallaita subha min laylatika bil abtah sallallahu alayka. Ya Rasulullah, sungguh adalah jika Nabi Sulaiman diberikan Allah angin, membawa Nabi Sulaiman dalam perjalanan 2 bulan cuma 1 hari. Ini angin. Diberikan Allah Nabi Sulaiman kuasa mengatur angin, sehingga perjalanan yang mestinya 2 bulan itu cukup dengan sehari ditempuh oleh Nabi Sulaiman. Fama zabi ajaba minal burak, maka tidak adalah ini lebih menakjubkan lagi daripada burak. Ketika engkau berjalan wahai Rasulullah di atas burak sampai ke langit ke-7, kemudian engkau sembahyang subuh di malam itu juga di Abtah, di luar kota Mekah sallallahu alaihi. Jadi kalau Musa diberi Tuhan mengatur angin, bisa membawa Sulaiman kemana-mana angin ini, tapi Nabi kita diberi Allah burak yang kecepatannya jauh lebih daripada yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam atahu Allah ihya al-mauta. Ya Rasulullah, ujar Umar, jika Nabi Isa itu diberi Allah mukjizat menghidupkan orang mati, orang mati, Nabi Isa bisa menghidupkannya. Ini mukjizat. Famaza bi'ajaba minasyatil masmumah, tidaklah ini lebih menakjubkan daripada kambing yang diracuni. Hina kallamatka, ketika kambing itu berbicara kepada engkau wahai Rasulullah. Wahya masywiyatun, anjing itu, kambing itu sudah dibakar. Faqalat lakadzira, berkata bagi engkau wahai Rasul itu kambing tadi, la ta'kulni, jangan kau makan aku wahai Rasul, fa inni masmumah, bahwa aku ada racun. Nah, kalau Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati, manusia mati jadi hidup, kambing mati jadi hidup. Kalau Nabi kita pang lebih menakjubkan lagi, kambing yang sudah disembelih, yang sudah dibakar, yang sudah diputung-putung, nah, diisi racun, dihidangkan kepada Rasulullah. Kambing ini bicara, wahai Rasul jangan makan aku, di dalam aku ada racun. Nah, lebih menakjubkan lagi daripada Nabi Isa tadi. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah,
laqad ittaba'aka fi qillati sinnika wa qisari umurik ma lam yattabi' nuhan bi kathrati sinni wa tuli umri. Wahai Rasulullah, ujar Umar, sungguh mengikuti akan engkau pada sedikit umur engkau, pendeknya usia engkau, sesuatu yang tidak mengikuti akan Nuh pada banyaknya umur Nuh, panjangnya umur Nuh itu. Nabi Nuh umur 1000 tahun, cuma orang beberapa puluh aja yang beriman pada sekian ribu tahun, ratus tahun dakwahnya Nabi Nuh. Nah, sedangkan engkau wahai Rasulullah dalam waktu yang sangat pendek, cuma 23 tahun sekian, diikuti oleh banyak orang. Walaqad amana bikal katsir, sungguh beriman dengan engkau wahai Rasulullah orang yang banyak. Wa ma amana ma'ahu illal qalil, tidak ada beriman beserta Nuh melainkan hanya sedikit. Walaqad labista sub, engkau wahai Rasulullah telah memakai pakaian dari bulu. Warakibtal himar, engkau menunggang himar. Wa ardabta khalfaka, engkau membuncing orang di belakang engkau. Wa wada'ta ta'amaka 'alal 'ar, dan engkau meletakkan makanan engkau di atas bumi. Wala'ikta asabi'aka, engkau jilat jari-jari engkau sesudah engkau makan. Tawadu'an minka, karena tawadu daripada engkau. Fasallallahu alaika wasallam, salawat Allah atas engkau dan salam. Nah, ini salawat Sayyidina Umar ngarannya. Yang salawat itu dicampur dengan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fadilatul istighfar, keutamaan istighfar. Qala Allah azza wa jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang memperbuat kejahatan atau mereka menganiaya diri mereka. Orang yang berbuat dosa itu disebut menganiaya diri. Kenapa? Karena bakal membuat diri ke neraka. Orang yang melakukan maksiat disebut Tuhan menganiaya dirinya sendiri. Orang kada sembahyang itu menganiaya diri sendiri. Orang kada puasa menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena akan membawa dirinya kepada azab Allah. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan atau menzalim diri mereka, mereka ingat kepada Allah, mereka minta ampun bagi dosa-dosa mereka. Wa qala ta'ala, firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Allah berfirman, siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhan engkau, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, Allah itu sungguh Maha penerima tobat. Wa qala ta'ala, firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Wa qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Adalah mereka itu sedikit dari malam hari mereka tidur, dan mereka di waktu sahur minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula, adalah Nabi seringkali mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Nah, istighfar ini sama lawan salawat tadi. Ada istighfar nang langsung dari Nabi, astaghfirullah, itu dari Nabi.
atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dari Nabi juga. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, dari Nabi juga. Banyak juga istighfar ini adalah ulahan bikinan daripada orang-orang sesudah Nabi. Ada istighfar Hasan Basri, ada istighfar Imam Ar-Rifai, ada macam-macam istighfar yang pada intinya adalah perpaduan antara memuji Allah dan minta ampun kepada Allah. Ini kan Nabi tadi, istighfar Nabi, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Allah dengan memuji engkau. Allahumma gfirli, ampuni aku, innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi hendaknya sebelum istighfar itu memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jar Tuhan tadi fasabbih, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, minta ampun. Puji dulu Tuhan. Subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tasbihlah engkau dengan memuji Tuhan, minta ampunlah bahwa Allah itu maha penerima taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la ahtasib. Siapa-siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap duka cita kelapangan, tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Memperbanyak istighfar. Kan yang jadi masalah dalam diri kita ini, kenapa kita duka cita, kenapa kita selalu dalam kesempitan, kenapa rezeki kita ini sirit, itu umumnya adalah karena dosa. Nah, karena dosa. Karena ada dosa-dosa kita itu, lalu rezeki kita macet. Banyak masalah yang dihadapi, selalu sulit dalam menghadapi persoalan. Nah, jadi jar Nabi, siapa yang banyak istighfar kepada Allah, maka itu akan dijadikan Allah kelapangan bagi dia, jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki yang tidak terduga-duga. Wa kana sallallahu inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaum 70 marrah. Aku dan Nabi minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Nabi sendiri mempraktikkan istighfar ini. Wa kana Nabi SAW yaqulu bil istighfar, dan Nabi kita bersabda membaca dalam istighfar itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bih minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Nah, ini istighfar dari Nabi juga. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosa yang telah aku dahulukan dan dosa-dosa yang kemudian, dan dosa yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan, dan yang engkau mengetahui dengannya daripadaku. Engkau maha mendahulukan dan maha mengemudiankan, dan engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Nah, ini istighfar dari Nabi juga. Jadi kalimat istighfar itu bisa astaghfirullahalazim, bisa juga rabbi ghfirli, bisa juga, atau Allahumma ghfirli, istighfar juga ngarannya. Wa anil Fudail rahimahullah, dari Imam Fudail, istighfarun bila iqla'in taubatul kazzabin. Istighfar lawan Tuhan tapi kada berhenti daripada dosa, itu ngarannya taubat orang-orang yang mendustakan kepada Allah Ta'ala.
minta ampun, tapi masih dalam keadaan dosa. Itu ngarannya istighfarnya istighfar, tobatnya tobat orang pendusta. Nah, artinya kita mengucap astagfirullahaladzim, 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 tapi kita masih dalam kondisi, dalam keadaan ada dosa yang kita pelihara. Nah, masih ada dosa yang kita pelihara. Bahutang riba masih ada, bazina, ketujuh manggawi. Tapi setiap hari astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu artinya mendustai lawan Allah Ta'ala. Istighfar itu hendaknya lebih bagusnya kita baca sesudah kita putuskan diri kita dari kemaksiatan tadi. Ini sudah berhenti kita melakukan ini, sudah ampih, lalu minta ampun kepada Allah. Kalau rahat manggawi itu artinya mendustai Tuhan. Nah, istighfarun bila iqla taubatul kazzabin. Istighfar tapi tidak berhenti melakukan dosa, itu taubatul kazzabin, tobatnya orang-orang yang pendusta. Wa an Rabi'ata al-Adawiyah rahimahullah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar yang kita kerjakan itu perlu kepada istighfar lagi, istighfar yang banyak. Nah, kita astagfirullahaladzim, istighfar nih. Jangan-jangan kita istighfar nih mendustai Allah, minta ampun, tapi pada nyatanya kita kada minta ampun. Nah, jadi istighfar itu perlu lagi kepada istighfar. Karena istighfar yang pertama ini kita masih dalam dosa. Contohnya, laki-laki memakai emas, baik galang, kalung atau apa, lalu mengucap astagfirullahaladzim. Nah, ini masih dalam pakaiannya. Nah, ini ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lepaskan dulu galang emas, dilepaskan cincin emas, dilakukan. Niatkan kada hendak lagi memakai ini, kada boleh aku laki-laki. Nah, hanya astagfirullah, itu bagus. Kalau rahat memakai kalung itu, rahat memakai cincin emas itu, beristighfar lawan Tuhan, itu ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi istighfar semacam inilah yang perlu lagi kepada istighfar yang banyak. Nah, jadi salawat kepada Nabi dan istighfar minta ampun kepada Allah itu hendaknya kita jadikan pekerjaan kita hari-hari ini. Jangan lepas hari-hari kita daripada salawat kepada Nabi. Jangan lepas hari-hari kita daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wa amma auradus sabah wal masa wa khalafas salawat wa bis sahar. Adapun bacaan-bacaan subuh, petang, sesudah sembahyang, waktu sahur, falana fiha kitabun mustaqil, bagi kami padanya ada kitab yang tersendiri, fal yarji ilai man ahabba dzalik. Nah, kemudian ada bun naum. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.